Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Kemudian yang kedua, kenapa Insan bilang itu masih wajar dan masih bisa dan masih mungkin? Yang pertama tadi karena kapasitas sterilisasi yang hanya cuma 85 log. 85 log itu kalau dari tinggi tong itu cuman hanya lebih dari satu tingkat aja guys, satu tingkat keliling 20. Walaupun Insan satu putaran tong itu 20 log. Nah, 20 kalau 4 itu 4 tingkat berarti 80 ya guys. Dan di setiap tingkat itu ada Insan sisipkan satu, Insan tekan, jadi itu lebih 5. Jadi 85 log itu dalam satu sterilisasi, jadi tidak terlalu tinggi kali guys. Dan kapasitas air yang dibawa itu juga masih standar, dalam artian tidak terlalu banyak, jadi kapasitas ataupun waktu didihnya itu tidak terlalu lama. Jadi bisa Insan pastikan kalau ditungguin itu hanya sekitar 5 atau 8 menit itu air udah mendidih guys. Jadi kalian bayangkan cuman hanya sekitar 7 cm, 7 sampai 8 cm airnya dengan api yang besar. Nah, itu 7 menit atau 8 menit itu sudah mendidih. Dalam takaran 15 menit itu penutupnya sudah melembung ya guys ya, sudah melembung. 15 menit lah itu Insan ukur 15 menit dia sudah melembung. Dan jadi kita hanya sekitar 45 menit untuk menahan gelembung itu di atas, dan juga apinya itu juga harus jangan sampai turun guys. Nah, seperti itu ya. Dan satu catatan lagi, kalau misalkan gelembungnya itu mau pecah, jangan apinya yang dikecilin tapi uapnya yang dikurangi sedikit. Nah, kalau apinya turun maka otomatis panas di dalam akan turun. Tapi kalau uapnya yang kita keluarkan sedikit, maka panas di dalam akan tetap stabil. Hanya saja buangannya keluar, tapi panas di dalam tidak akan turun. Nah, kalian bisa paham ya guys ya, bisa kalian cerna ya guys. Ini buat para teman-teman yang lain juga, semoga bisa jadi pembelajaran, terutama buat para pemula. Jangan ragu untuk mencoba hal yang baru, apalagi kalau tutorialnya real, ataupun mungkin atau tidak mungkin. Bahkan Insan sering juga mencoba tutorial yang tidak mungkin ya guys ya. Mungkin atau tidak mungkin itu belum kita ketahui kalau kita belum nyobanya sendiri. Nah, itu tadi guys. Nah, jadi kemudian yang berikutnya yang membuat Insan lebih yakin itu sterilisasi 1 jam itu jangan ditelan mentah-mentah ya guys. Sterilisasi 1 jam itu dalam artian pembakarannya 1 jam guys, seperti yang udah Insan jelaskan di video saat sterilisasi itu. Di situ Insan katakan 1 jam itu proses pembakaran. Jadi proses pembakarannya yang hanya 1 jam, tapi di dalamnya itu, tapi di samping itu kita menahan uap panas dari api dan dari bara itu selama 1 malam ya guys. Seperti yang Insan buat di tutorial di video, itu menahan selama 1 malam. Jadi keesokan paginya baru diturunkan. Jadi dalam artian uap panasnya itu kita tahan di dalam selama 1 malam itu ya. Sedikit banyak itu masih panas lah ya guys ya, sampai pagi pun masih panas. Masih panas, jadi di situ ya proses sterilisasi sebenarnya masih berjalan. Jadi dalam artian sterilisasi 1 jam itu proses pembakarannya guys. Proses pembakarannya atau proses pemanasannya. Jadi proses pengopenannya itu tetap berjalan hampir 12 jam sih guys. Tapi kan di situ kita tidak mengeluarkan biaya, tidak mengeluarkan tenaga, tidak mengeluarkan waktu. Mungkin waktu terpakai lah ya guys ya untuk steam, menahan steam itu tadi. Tapi di sisi lain kita hanya bekerja 1 jam. Bekerja 1 jam, kita besokannya baru bisa kita turunkan lagi, baru kita bisa lanjutkan proses selanjutnya. Jadi seperti itu guys. Sterilisasi 1 jam itu jangan ditelan mentah-mentah guys. Proses pembakarannya yang hanya 1 jam, tapi proses steamnya atau pengopenannya itu sampai 1 malam. Karena di situ kita berusaha untuk menghemat bahan bakar yang pertama, kemudian kita menghemat waktu kerja. Waktu kerja yang hanya, kalau kalian steam biasanya 8 jam 10 jam, kalian nunggui api, kalian gunakan blower, kalian gunakan oli yang atau pembakaran oli, nah itu habis berapa liter oli, kemudian watt blower berapa. Nah seperti itu ya guys.
Jadi banyak faktor ekonomi yang perlu kita perhitungkan kenapa insan menggunakan cara yang seperti ini. Toh saat kalian sterilisasi 8 jam pun, apa saat 8 jam udah 8 jam itu langsung kalian buka, langsung kalian turunkan? Itu kan mustahil ya guys. Nah itu mustahil, itu bisa itu sama aja kalian membuang-buang energi kalian dengan menurunkan lock yang panas, walaupun pakai safety sarung tangan, menggunakan alat-alat yang apa, tapi itu sangat tidak rasional ya guys. Ya pasti dibuka 2 atau 3 jam aja, nah itu pun masih panas. Nah, jadi tujuannya untuk mendiamkan 1 malam itu ya untuk mendinginkan, lock sedikit dingin lah, setidaknya dalam suhu 30 atau 40 derajat itu sudah bisa kita pegang dengan tangan guys. Nah jadi seperti itu guys. Jadi buat para master yang masih bilang hoax, itu kalian belum nonton videonya sih guys, makanya ditonton. Nah, jadi buat para master ya, insan nggak menyalahkan cara kalian yang sudah dari dulu mungkin seperti itu, tapi setidaknya hargai sedikit orang-orang yang berinovasi, orang-orang yang berkreasi, orang-orang yang menggunakan cara-cara atau metode-metode baru untuk membuat backlog yang standar namun dengan cara yang lebih simpel, dengan cara yang lebih singkat. Jadi insan sebenarnya itu tadi ya guys ya, belum ada melihat ataupun nggak ada tahu kalau ada cara yang seperti ini yang udah di share ke YouTube. Baru beberapa hari yang lalu insan melihat, wah rame nih, ternyata ada salah satu orang yang men-screenshot halaman YouTube insan. Disitulah insan baru membaca komen-komen para master-master ya guys ya. Ya ada yang percaya, ada yang no comment, ada yang sependapat, ada yang bilang hoax, ada yang bilang bodoh juga, nggak apa-apa sih guys. Yang penting kita lakukan hal yang terbaik menurut kita bisa. Dan insan men-share ini bukan pembodohan publik atau gimana ya guys ya. Kalian coba aja di rumah, kalau berhasil ya berarti yang insan bilang ini benar. Kemudian kalau gagal ya berarti tinggal kalian bilang insan salah, ya udah nggak usah digunakan caranya. Jadi nggak perlu berkomentar buruk, menyalahkan atau gimana ya guys. Dan satu catatan juga, kemungkinan yang para master lakukan itu dulu pernah, kemungkinan yang insan lakukan ini juga dulu pernah mereka coba dan gagal. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan mereka itu guys. Salah satunya dari jenis kayu. Nah, di sini akan insan bahas ya guys ya. Ini videonya agak sedikit lama nih guys sepertinya. Jadi jenis kayu ini juga mempengaruhi proses kematangan atau mempengaruhi lamanya tingkat sterilisasi. Karena seperti yang insan bilang, ada beberapa bakteri, beberapa virus-virus jamur liar yang tidak mati dengan sterilisasi misalkan 70 atau 80 derajat. Ada yang matinya di dalam suhu 90 derajat, ada yang matinya harus 100 derajat. Nah, dari jenis kayu yang berbeda ini juga mempengaruhi proses sterilisasi. Jadi mungkin karena yang insan bilang itu adalah jenis kayu rambung atau kayu karet yang ada di wilayah insan. Nah, alhamdulillah karena selama ini insan sterilisasi 3-4 jam itu aman. Nah, dan insan sering tinggal ke sana kemari, kadang apinya mati. Nah, jadi timbullah inisiatif insan untuk melakukan eksperimen ini. Bagaimana kalau cuma 1 jam, tapi insan tungguin apakah bisa berhasil atau tidak. Nah, jadi dari spekulasi itulah insan mengambil eksperimen ini dan alhamdulillah hasilnya berhasil. Dan yang terakhir ini ada 4 tong yang insan coba sterilisasi dengan hanya 1 jam. Dan hasilnya bagaimana memang belum ditanami guys. Nanti akan insan coba kabarkan juga buat kalian. Nah, jadi mungkin itu aja dulu guys, ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak pentingnya. Kalau masih ada yang kurang jelas, masih ada yang mengganjil dalam hati kalian, silahkan komen di bawah biar kita bahas, biar kita tuntaskan. Nah, jadi kalau masih ada yang kurang jelas dan mengganjal, silahkan komen di bawah ataupun dari chat WA juga bisa. Insan selalu terbuka kok guys. Mudah-mudahan bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Kalau ada yang salah insan mohon maaf, kepada para master juga insan mohon maaf, bukan menggurui, bukan mengajari. Insan cuma petani kecil yang ingin terus bermanfaat buat yang lain, kemudian petani kecil yang ingin terus bereksperimen bagaimana menghasilkan lock yang bagus dan juga bagaimana kita bisa menghemat waktu dan menghemat biaya dalam produksi backlog ini. Nah, kita jumpa di video yang berikutnya. Kalau ada yang salah insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.